Saat ini saya bersama mantan Wakapolri yang getol mengomentari, memberikan pendapat-pendapatnya terkait kasus Vina sampai selesai, sampai tuntas. Sering tampil yang pernah kita saksikan di Nusantara TV. Pak Komjen Pol Dr. Andes Iglesono. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah, Pak Mas Tony. Pak, tahu nggak perkembangan terakhir? Ada muncul hasil atau rekomendasi dari Komnas HAM. Ya. Ada 3 ya, yang dibuka, yang diungkap ke publik. Ternyata dulu itu ada pelanggaran HAM. Ya. Bahkan oknumnya itu sudah ada putusan sidang disiplin. Tapi anehnya sanksinya cuma teguran tertulis kan itu. Ya. Nah, 3 hal yang dilanggar itu, ya, 1, bebas dari kesewenang-wenangan saat menangkap, berarti kan ada kesewenang-wenangan. Kedua, tidak adanya penasihat hukum. Dan ketiga, adanya penyiksaan. Cuma anehnya, dari putusan sidang disiplin yang didapat oleh Komnas HAM itu, ternyata yang diputus bersalah itu bukan Rudiana, Pak. Padahal yang mengamankan kan itu Rudiana CS, tetapi yang diputus bersalah dalam sidang disiplin adalah anak buahnya, 1, dan yang kedua penjaga tahanan. Sementara Rudiana tidak ada dalam informasi dari Komnas HAM tersebut. Nah, oleh karenanya terkait banyaknya kesaksian di persidangan, para terpidana yang menyebut bahwa Rudiana nih diduga ikut melakukan penyiksaan, tetapi dalam putusan itu tidak ada. Tetapi di sisi lain, Pak Rudiana ini sudah dilaporkan oleh pengacara para terpidana atas dugaan penganiayaan yang sekarang ini lagi berproses. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak mantan Wakapolri, bisa tidak meskipun lagi ditangani Bareskrim, kemudian Propam ini ikut juga menangani memeriksa Rudiana, seorang anggota polisi, atas dugaan penganiayaan atau penyiksaan? Boleh tidak, Pak? Ya, sebetulnya Propam tidak harus menunggu ada suatu proses pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh anggota. Iya. Jadi secara kasat mata saja, ya kan, pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota yang tidak berbau pidana misalnya, ada berkaitan dengan etika perorangan. Misalnya dia tidak menghormati harkat martabat wanita di situ misalnya. Iya, misalnya. Yang bilangnya ada pria, ada wanita, ada anak dan sebagainya. Kemudian ada berkaitan dengan etika kesatuan. Kemudian etika bermasyarakat. Iya. Dan etika bernegara. Iya. Nah, ini bernegara ini berkaitan dengan misalnya aturan dia tidak boleh membocorkan rahasia negara dan sebagainya. Ini cukup berat. Jadi kalau misalnya ada anggota sekarang diduga melakukan penganiayaan. Nah, kalau secara kasat mata bisa dibuktikan penganiayaan, sebetulnya secara etika profesi dia sudah melakukan pelanggaran etika profesi. Etika profesi, etika organisasi. Dan ini artinya tetap diproses. Jadi itu berjalan mendahului pidana juga bisa, paralel boleh. Tapi kalau dia menunggu pidana tuntas, ini nanti yang menimbulkan ketidakpastian. Contoh, orang melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Mungkin usia dinasnya tinggal 2 tahun. Iya. Nah, kalau sambil nunggu keputusan inkrah, dia tidak akan diberhentikan tidak dengan hormat. Iya, keburu pensiun. Keburu pensiun. Betul. Jadi sebetulnya putusan etika profesi atau propam itu bisa mendahului sebelum pidana. Jadi kalau ada anggota melakukan pembunuhan, diproses dulu etika profesi PTDH sehingga dia di dalam proses pidana pembunuhan tadi sudah bukan status anggota polisi. Iya. Jadi artinya ini walaupun sedang ditangani Bareskrim ya, ini tetap Propam ini bisa harus jalan, harus. Berarti tinggal kemauan doang, Pak? Iya, harus ada perintah pimpinan. Perintah pimpinan. Makanya dibentuk Propam dulu, saya dulu juga kan di Propam. Itu bisa mendahului daripada proses pidana atau perdata yang lainnya. Oh. Nah, berarti Bapak Kapolri ini seharusnya bisa, Pak ya, kalau ada kemauan ya, untuk memproses informasi yang muncul, apalagi di persidangan itu kan Pak disiarkan secara live tuh di televisi. Nah, seharusnya cepat
proaktif mengambil tindakan Iya. untuk memeriksa ya, Iya. walaupun di Bareskrim sedang berjalan. Iya, jangan nunggu. Jangan nunggu. Jangan nunggu proses pidana yang sedang berjalan di Bareskrim. Jadi tidak ada aturan bahwa harus nunggu dulu. Nggak ada. Itu Sekarang anggota tidak masuk misalnya katakanlah 30 hari ya, dulu kan disersi nih. 2 kali dia melanggar 20 hari nggak masuk, bulan depan 20 hari nggak masuk, ya kan? Atau bulan berikutnya 20 hari nggak masuk, udah di proses PT dia saja, tidak harus nunggu 30 hari, karena 30 hari itu kan biasanya kan disersi. Tapi anggota pintar, ambil dulu 20 hari biar tidak disersi. Tapi 2 bulan lagi dia ngambil lagi 20, berarti sudah melanggar etika organisasi Polri. Ya udah di PT dia saja begini gitu. Kan itu merugikan jika dia tidak bekerja secara baik kepada negara, sudah terima gaji dan sebagainya kan, mengganggu kerja kawan-kawan yang lain, itu diberhentikan saja. Oke, Pak, kita tahu kalau proses yang dilakukan oleh Propam itu sepertinya lebih cepat ya, karena memproses anggota ya, ketimbang pidana umum atau Bareskrim ya. Iya, betul. Nah, apakah Propam ini biasanya waktu Bapak jadi Kadif Propam, apakah mendengar informasi langsung proaktif menindaklanjuti, ataukah menunggu laporan dulu dari masyarakat, Pak? Harus Propam. Propam kan punya paminal. Paminal itu seperti mata dan telinga Propam. Iya. Dia bisa melihat indikasinya apa nih. Nah, itu perlu diadakan penyelidikan lebih cepat seperti itu. Kemampuan intelijen paminal itu lebih tajam daripada intel yang sebenarnya. Karena itu untuk menyelamatkan organisasi institusi tadi. Iya. Jadi tidak harus menunggu laporan masyarakat. Tidak perlu. Apalagi sudah muncul di persidangan itu jelas juga ya. Iya. Kan Bapak nonton juga ya persidangan bahwa mengaku dianiaya, disiksa kan. Nah, seperti contoh Rudiana kan. Ya. Kenapa dia membuat laporan polisi yang substansinya itu bohong semua? Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tidak mengalami. Jadi seolah dia melihat, mendengar dan mengalami, itu kan sudah fatal. Ya kalau di Amerika polisi berbohong dipecat, apalagi ini bohongnya terlalu besar seperti itu kan. Artinya bukan hanya masalah isu penganiayaan, Pak ya, tetapi melihat laporan yang dia tidak mengalami, tidak melihat, tetapi melaporkan seolah-olah dia mengalami, ya, itu udah tampak kelihatan ya. Dalam BAP-nya juga seolah-olah ia melihat kejadian, Pak. Dari mana dia itu langsung menyebut pelaku-pelakunya, ada 11, Pak. Ada BAP-nya kan, saya punya itu kan. Nah, itu kelihatan ya sebenarnya. Propam harus Propam itu kan organisasi yang bentuk untuk menyelamatkan Polri, menyelamatkan anggota Polri, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan pemerintah. Propam itu. Jadi kalau polisi yang besar ini diganggu dengan masalah kecil-kecil yang sebetulnya bisa kita buang orang itu, ya udah. Jadi biar polisi ini benar-benar menjadi polisi yang dipercaya lah. Ada trust dari masyarakat kepada polisi untuk menegakkan hukum sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang kepolisian tadi. Oke. Setelah ada penjelasan dari Bapak bahwa Propam bertindak tidak harus menunggu laporan masyarakat ketika mendengar atau mendapat informasi yang sangat jelas, Pak ya. Namun sampai hari ini, apakah saya saja, apakah Bapak juga belum melihat nih, Pak, Propam menindaklanjuti informasi para terpidana yang bersaksi di pengadilan bahwa mereka mengalami kekerasan, Pak. Sampai hari ini belum bertindak mengenai hal itu. Ya. Kenapa belum bertindak Kapolri kalau menurut Bapak? Seharusnya Pak Kapolri ini kan dulu Kadif Propam juga. Iya. Dia harus lebih propam daripada saya. Iya. Gitu loh. Jadi dia harus lebih mendalami propam daripada saya. Karena Kadif Propam terus Kapolri gitu loh. Kalau saya kan Kadif Propam Pak Kapolri, jadi masih di bawahnya Pak Kapolri kan gitu. Iya. Jadi menurut saya ya kita saran pada Pak Kapolri, udah jangan ragu-ragu kalau misalnya Propam diturunkan untuk menertibkan anggota yang melanggar etika profesi. Sekecil apapun, jadi itu tidak perlu pembuktian laporan polisi, Nggak perlu nunggu laporan, nggak perlu nunggu, gitu. langsung proaktif tindak lanjuti. Betul. Jadi kira-kira indikasi apa yang bisa dibuktikan? Makanya tugas Propam itu berat. Justru Propam di Polri itu kan ada Paminal, informasi yang belum jelas ini dikembangkan oleh Paminal. Pengamanan internal ini yang jalan duluan. Iya. Makanya unit Paminal di Propam itu biasanya tidak berpakaian dinas. Ya kan, tidak harus berpakai baret biru dan sebagainya. Paminal itu benar-benar preman. Preman. Pakaian Reserse lah ya, bebas. Intel itu.
Artinya tindak lanjutnya itu sebagai bentuk untuk menyelidiki, Pak ya? Menyelidiki. Memastikan, Iya. benar nggak informasi tersebut? Iya, betul. Kemudian setelah diselidiki, ada laporan penyelidikan, disimpulkan bahwa memang terbukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran ini. Nanti kan di sidang ada hak membela diri. Betul. Di situ. Itu aja. Jadi wajib, Pak ya, menyelidiki ini ya? Wajib. Untuk memastikan benar atau tidak Iya. ada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota. Iya. Dan biar ada kepastian hukum, Pak ya? Iya. Jadi bukan sunnah lagi, wajib. Itu. Wajib. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Kapolri. Luar biasa. Ini Pak Groseno menyampaikan seperti ini karena saking cintanya, Pak ya, Iya. pada Polri. Kita ini sudah menjadi bayangkara sampai mati bayangkara. Bayangkara. Makanya kalau tentara itu ada prajurit tua tidak pernah mati, di polisi ada bayangkara tua tidak pernah mati. Orangnya boleh mati, tapi bayangkaranya tidak boleh mati. Terus hidup. Jadi saya juga ya sampai dialog seperti ini ya, ini bentuk cinta Polri karena tidak ada Polri swasta, Pak. Polri cuma satu. Ya. Polri, sehingga kalau ada kekeliruan, ada sesuatu yang harus diluruskan, Iya. saya ikut bersuara karena cinta Polri agar kedepannya Polri diperbaiki. Iya. Oke Pak, semangat Pak ya, kita sama-sama semangat. Terima kasih Pak Ugro, luar biasa.